Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa anak muda yang sedang makan sambil bercerita di sebuah restoran. Pria ini bernama Mike. Saat itu, Mike sedang mengatakan kalau festival Halloween akan segera tiba, di mana ia mengajak teman-temannya untuk merayakannya dengan cara menyiksa Jacob. Mendengar hal tersebut, Carol menolak ajakan Mike dan melarangnya untuk menyiksa Jacob. Mike mengatakan kalau menganiaya seseorang itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Tak berapa lama, mereka semua selesai makan dan pergi ke kasir untuk membayar makanan mereka. Pria kasir itu mengingatkan mereka bahwa festival Halloween akan segera tiba. Ia juga bertanya apa yang akan mereka lakukan ketika hari itu tiba. Tanpa berpikir panjang, Mike menjawab ia akan merayakannya dengan menyiksa seseorang. Kasir itu mengatakan kalau ia ingin masuk ke kelompok mereka. Mendengar hal tersebut, Mike menyetujui dan mengatakan kalau Mike akan menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Jacob, di mana ia mempunyai keterbelakangan mental dan sangat suka memakan permen jagung. Terlihat ia sedang siap-siap untuk menuju ke tempat kerjanya, yaitu sebuah festival. Sesampainya di sana, pemilik festival itu menyuruh Jacob untuk bersiap-siap karena Jacob akan melakukan pekerjaannya dengan fokus. Ketika Jacob keluar dari ruangan bosnya, Jacob terkejut karena adanya Mike dan teman-temannya di hadapannya. Di sana, Mike langsung mencaci maki Jacob hingga membuat Jacob kesal. Bahkan Jacob memberi perlawanan kepada Mike. Melihat Jacob berani melawan, Mike langsung menghajar Jacob sampai Jacob pun tewas. Singkat cerita, kini Mike dan teman-temannya sudah kembali ke rumah. Mike mengatakan kalau ia tidak menyesal karena telah membunuh Jacob, sebab Jacob sudah berani melawan dan mendorong Mike. Di sisi lain, ketika bosnya keluar dan melihat Jacob meninggal, ia sangat marah karena ada yang berani membunuh salah satu karyawannya. Ia pun membawa Jacob ke dalam. Di sana, ia memberikan sebuah topeng ke Jacob lalu melakukan ritual. Ia akan memasukkan roh jahat ke tubuh Jacob. Tak lama kemudian, ritual itu pun berhasil. Jacob kembali hidup dan dia berencana untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Carol pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang apa yang telah terjadi. Petugas kepolisian itu pun telah menerima laporannya. Keesokan harinya, petugas kepolisian langsung mendatangi tempat festival itu. Petugas pun menanyakan tentang keberadaan Jacob. Bosnya menjawab kalau Jacob belum meninggal dan hanya terluka parah. Mendengar hal tersebut, petugas itu pun langsung pergi ke rumah Jacob. Namun saat ia mengetuk pintu, tak ada yang menjawab. Di sisi lain, pacarnya Carol menghampirinya lalu mengatakan kalau ada petugas kepolisian yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Jacob. Namun, rumor beredar kalau Jacob masih hidup. Di sisi lain, Carol mendatangi kafe tempatnya nongkrong. Saat itu, Mike juga tiba di sana. Ia pun marah dengan Carol karena telah melaporkan kelakuannya kepada ayahnya. Setelah itu, Carol pun pergi begitu juga dengan Mike. Tak lama kemudian, pria kasir yang juga kelompok dari Mike tiba di sana. Kasir itu sedang membahas tentang kehebatannya dalam merayu wanita. Tak berapa lama kemudian, kasir itu pergi ke toilet dan melihat sebuah keranjang yang terbuat dari labu. Namun anehnya, terdapat sebuah permen jagung di mana permen tersebut kesukaan Jacob. Namun tiba-tiba, Jacob menghampirinya dan langsung membunuhnya dengan merobek perutnya. Tak lama kemudian, petugas kepolisian datang dan menyelidiki apa yang terjadi di sana. Polisi itu menemukan permen jagung yang berserakan dan polisi beranggapan kalau kasir itu juga salah satu dari pelaku pembunuhan terhadap Jacob. Lalu, datanglah Carol dan pacarnya. Petugas itu pun menceritakan apa yang telah terjadi.
Mendengar hal tersebut, pacarnya Carol langsung menceritakan apa yang telah terjadi pada Mike. Namun, Mike tak mempercayai kalau Jacob yang membunuh kasir itu. Karena Mike beranggapan Jacob adalah orang yang polos dan tak punya nyali untuk membunuh. Lalu, mereka semua pergi meninggalkan temannya sendiri. Tak lama kemudian, temannya Mike mendengar sesuatu dari kejauhan. Dia pun memberanikan diri untuk mengecek suara itu. Di sana, ia melihat ada keranjang labu. Karena penasaran, ia pergi menuju ke keranjang itu. Namun tiba-tiba, Jacob datang dan langsung membunuhnya dengan cara menarik tulang sumsum belakangnya hingga keluar. Lalu scene berpindah ke petugas kepolisian yang kembali ke tempat festival itu. Petugas itu curiga kalau pembunuhan ini terjadi karena ulah Jacob. Pemilik festival kembali mengatakan kalau Jacob saat itu hanya terluka dan ia hanya membantunya pulang ke rumah untuk istirahat. Tak lama kemudian, datanglah petugas kepolisian lain melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan kembali yang korbannya adalah teman Mike lagi. Mendengar hal tersebut, petugas itu langsung pergi ke TKP dan menemukan lagi permen jagung yang berserakan. Ia pun yakin kalau ini adalah ulah Jacob. Setelah itu, petugas kepolisian pergi ke rumah Jacob. Namun, ia tak menemukan keberadaan Jacob. Justru, petugas itu menemukan sebuah mayat yang aneh yang ternyata itu adalah mayat dari ibu Jacob. Dan petugas kepolisian itu pun beranggapan kembali kalau pembunuh ibunya Jacob adalah aksi dari Jacob juga. Scene berpindah ke Carol dan kekasihnya yang sedang bermesraan. Namun ketika Carol masuk ke ruangan dan ia kembali lagi, ia melihat di sana kekasihnya sudah meninggal. Kematiannya itu juga dilakukan oleh Jacob yang sedang di sana. Seketika, Jacob pun mengejar Carol dan membunuhnya dengan cara mengeluarkan lidah Carol hingga Carol meninggal. Tak berapa lama, datang petugas kepolisian untuk mengecek keadaan teman Mike, dan ternyata mereka sudah meninggal. Petugas kepolisian itu langsung menelepon Mike dan mengabarkan bahwa teman-temannya semua sudah meninggal dibunuh. Petugas kepolisian itu juga menyuruh Mike untuk tetap di rumah karena pasti selanjutnya Jacob akan datang membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Mike menjadi kesal dan ia pergi ke tempat festival. Di sana, Mike ingin menanyakan sesuatu pada pemilik festival. Namun gagal karena kru di sana membuat Mike pingsan. Di sisi lain, petugas kepolisian itu kembali ke rumah untuk mengecek keadaan anaknya. Namun ternyata Mike sudah tak ada lagi di rumah. Dan ia dikejutkan dengan pemilik festival yang tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Petugas itu pun menodongkan senjata dan bertanya di mana anaknya. Namun tak lama kemudian, teman dari pemilik festival memukul petugas dari belakang hingga ia pingsan. Setelah itu, pemilik festival pun melakukan aksinya dengan cara memisahkan kepala petugas tersebut dari tubuhnya menggunakan pisau. Dan pastinya petugas itu pun langsung meninggal. Scene berpindah ke Mike yang baru saja terbangun dari pingsannya dengan keadaan yang sudah terikat. Lalu, Mike berhasil membuka ikatannya. Tak lama kemudian, datang mobil kepolisian. Mike mengira itu adalah mobil ayahnya dan Mike merasa lega. Namun, ketika Mike menghampirinya, ia malah menemukan kepala ayahnya yang sudah digantung di mobil itu. Melihat hal tersebut, Mike menangis karena ia merasa tak lama dari itu pastilah dirinya dibunuh. Dan benar saja, tiba-tiba datanglah Jacob di hadapannya. Tanpa berlama-lama lagi, Jacob langsung membunuhnya dengan cara memisahkan kedua tangan Mike dari tubuhnya. Bahkan, ia mencabut gigi Mike satu persatu. Kemudian, pemilik festival memberikan sebuah kalung pada satu gadis yang ternyata kalung itu terbuat dari gigi Mike. Pemilik festival juga menceritakan kisah Jacob. Ia mengatakan ia dapat membantu orang-orang yang tidak bersalah dan membantu untuk membalaskan dendam. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan Jacob yang sedang duduk di rumahnya sambil memakan permen jagung kesukaannya. Dan film pun selesai. Bye-bye.